Dengerin, pasti asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di sini sama saya Anissa di Dengerin, pasti asyik. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama my best friend, teman deket yang deket banget, tapi jarak yang menjauhkan kita, ya kan? Welcome, Ulfarima Ramadhani. Hai Upeh. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kelipan gue. Gimana di Riau? How is Riau? Gimananya nih? Gimana waktu Dari corona? Berpengaruh nggak ya? di sana? Banyak juga kayak di kota-kota besar gitu. Sangat berpengaruh sih, terutama buat para pedagang gitu kan. Para pedagang kecil, terus para pedagang yang di pasar. Sampai ayam aja itu sekilonya cuma 15.000, tau nggak? Iya, sama di sini juga. Ini maksudnya sama aja berarti kondisinya. Sama aja sih, cuman tingkat kesadarannya kali ya. Kenapa? Lebih gede yang di kota gitu daripada yang di daerah. Apalagi gue kan provinsi Riau gitu. Terus gue tinggalnya di kabupaten. Kabupatennya ini pojokan lagi, pojokan Riau banget gitu. Jadi kalau dari bandara tuh ke rumah lu tuh berapa lama? 8 jam. Oke, coba ya. Aduh. Cuman ya gimana? Kalau yang gue rasain ya, pastinya ini sangat tidak nyaman gitu dengan adanya wabah dan pandemi COVID-19 ini gitu kan. Pertama, itu untuk diri gue pribadi, gue nggak ada kuliah tatap muka. Jadi kuliah online. Tiap minggu kan weekend. Itu udah berapa lama? Kuliah online. Udah 2 bulan ya, menuju 3 bulan malah. Berarti dari Maret itu juga serempak ya? Ya serempak mulai tanggal 16 Maret kan. Ya sih. Betul. Terus perekonomiannya juga berpengaruh. Pada sepi gitu sih pedagang ya kan. Tapi di sana tuh PSBB nggak? Di ibu kotanya PSBB. Tapi kalau di Inhil sendiri atau di Tembilahan itu belum ada sih PSBB. Dan sebenarnya kondisi di sini tuh kayak yang nggak ada apa-apa gitu. Cuman memang pasar lebih sepi, nggak terlalu rame. Kalau ngabuburit masih kayak biasa aja, rame banget gitu. Sore-sore tuh di jalan masih rame. Sangat rame, macet. Tapi berarti nggak PSBB aja perekonomiannya udah berpengaruh ya? Gimana kota-kota yang ngelaksanin PSBB kan berarti? Jadi kemarin itu sempat ada anjuran dari pemerintah buat para pedagang makanan itu, pada pedagang yang jual pecel lele gitu, bakso, mie ayam di daerah gue itu sempat dari tanggal berapa April lah, dari tanggal berapa Maret sampai pokoknya jarak 2 minggu mereka itu nggak boleh menyediakan tempat duduk gitu. Jadi harus dibungkuskan. Jarak 2 meter. Nggak ada jarak 2 meternya sih, cuman para penjual makanan itu tidak boleh menerima konsumen untuk makan di tempat. Harus dibungkus. Itu ketentuan itu berlaku sekitar 2 minggu kayaknya. Berarti mirip PSBB dong, tanggalnya. Apa? Mirip PSBB, kayak PSBB di kota-kota besar kan gitu juga. Tapi pemerintahnya nggak ngeluarin peraturan kan? Biasa. Kan kalau PSBB kan harus izin kan ke Kemenkes gitu kan. Tapi ini nggak ada pengumuman gitu kan, misalnya Kabupaten Riau, Inhil gitu, PSBB enggak. Tapi kegiatannya pemerintahnya sudah menganjurkan kegiatan-kegiatan yang physical distancing, social distancing gitu-gitu ya berarti. Iya, itu udah. Dan kabarnya Riau juga udah ngajuin beberapa kabupaten, ada 5 kabupaten katanya yang mau diajukan untuk PSBB. Tapi Inhil sendiri atau Tembilahan itu nggak termasuk sih. Padahal kami padat penduduk gitu. Berarti nggak ada yang positif di situ dong? 7. Oh, ada. 7. Berarti kalau positifnya aja 7, ODP sama PDP-nya bisa
Bisa Ini berapa tuh? aku dapat datanya per berapa ya? Per 10 Mei. Sekarang dong. Data ini dari tanggal 3 Maret. ODP kami itu ada 732 ODP-nya. Mm-mm. Terus PDP-nya 23 yang lagi dirawat. PDP itu. Yang dirawat itu ada 6 di rumah sakit, tapi di rumah sakit pusat sini cuma 4, 2 lagi itu di di kecamatan, di Guntung namanya. 1 meninggal. Dari 7 Yang itu 1 1 meninggal. Jadi 6 dirawat, 1 meninggal. Yang meninggal itu rumahnya berapa jarak ya meternya? Paling 2 kilo lah dari rumah gue. Karena kan Tembilahan tuh sempit banget ya. Kemana-mana deket. Tapi tetap pakai motor ya? Ya motor. Lu rugi kalau naik mobil. Mau kemana? Tapi itu orang-orang situ panik gak? Terutama wilayah lu ya, kan tadi kan 2 kilo. Cuma 2 kilo mah deket lah, Pe. Ya dekat. Kalau panik tuh ya panik. Kalau panik secara menyadarkan kesehatan itu menurut gue kurang. Misalnya? Menurut gue ya. Misalnya? Tapi kalau secara ada kan istilah panic buying gitu ya, panic buying apa panic buying? Panic buying. Itu terjadi di sini gitu. Harga gula yang dari 11.000 itu sampai 20.000. Terus harga hand sanitizer 70.000, sampai hari ini pun masih ada yang jualan 70.000. Mungkin kalau di Jakarta udah itu kali udah murah lagi ya. Udah mulai rada normal kayaknya. Masker kan sekarang udah murah. Masker juga. Masih mahal? Masih. Itu karena stoknya nggak ada apa karena orang butuh ya. Makanya jual mahal, karena apa? Karena ekonominya lagi gimana? Terakhir itu gue nyari masker tanggal 7 Maret kayaknya. Tanggal 7 Maret. Ya tanggal 7 Maret di Pekanbaru tapi nyarinya di Pekanbaru 7 Maret. Jadi ada jalan namanya Jalan Ahmad Yani kalau nggak salah. Jalan Ahmad Yani. Itu jalan yang khusus apotik gitu. Di mana-mana apotik ya kan? Kesehatan lah gitu ya. Ya pokoknya di situ jual alat kesehatan satu jalanan itu. Gue datengin tuh satu-satu kan gitu. Apotiknya. Itu nggak ada yang jual masker satupun. Secara mereka apotik gede kan, nggak mungkin nggak jual itu dari awal Maret itu udah nggak ada lagi masker di Pekanbaru maupun Tembilahan. Pun gue ketemu satu apotik yang jual masker. Harganya? Dipaketin dia gitu kan. Kak ini maskernya berapa gitu kan? Itu harga 50.000 tadi ya. Harga 50.000. Isinya 5 gitu. Jadi satu masker itu 10.000. Masker yang kayak buat tenaga medis itu kan yang pertama itu. Kalau sekarang kan udah disuruh pakai masker kain yang 3 lapis tuh. Orang-orang itu pas ngabuburit gitu itu sana pada pakai masker, tapi orang-orang pas keluar. Apa bodo amat? Pada pakai masker karena razia. Oh, polisi selalu standby. Iya, TNI, polisi itu razia. Setiap hari? Setiap sore. Siang juga udah ada razia sih. Di perbatasan gitu. Tapi kalau misalnya di sini kan misalnya motor nggak boleh boncengan. Kalau di sana masih boleh, penting pakai masker gitu. Masih boncengan, biasa aja gitu. Cuman lebih kepada peraturan masker. Oh, jadi polisi itu cuma nge-standby yang nggak pakai masker? Kalau nggak pakai masker suruh pulang gitu. Kalau nggak pakai helm tapi pakai masker? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, serius, nggak apa-apa. Keren kan? Cuma ada di Inhil. Berarti kuliah kan udah on.
Itu kan kalau lingkungannya kayak gitu ya, Peh. Maksudnya nggak PSBB tapi udah nerapin protokol-protokol kayak buat keamanan lah. Nah, berarti kan lu nih kuliah S2 apa gimana? Kuliah, kita tetap kuliah online. Online. Jadwalnya sama tuh, maksudnya biasanya Sabtu Minggu misalnya. Sama, tetap kan Jumat Sabtu kan. Oh, Jumat Sabtu. Berarti sekarang setiap hari selama 2 bulan tuh Jumat Sabtu tuh kuliah online. Enakan mana online sama Dan tatap udah nggak muka? berasa bentar lagi selesai kuliah gue. Oh iya. Luar biasa ya. Kita yang udah gede gini aja pengennya tatap muka gitu, apalagi para siswa gitu kan ya. Gue ngelakuin survei sih, para siswa gue gitu kan. Gimana, nak, selama belajar di rumah gitu? Aduh Bu, kalau bahasa orang sini gitu. Aduh Bu, pening, kata dia gitu aja. Sudahlah materinya kami tak paham, kata dia. Tak bisa nanya, gitu kan. Terus kan mereka disuruh resum kan, resum di TVRI kan. Terus kan karena gue bukan guru mapel kali ya. Jadi kata gue, maaf, gue potong. Ini lu ngajar apa? Ngajar maksudnya di sekolah apa? SMA Negeri 1 Tembilahan Hulu. Oh, SMA. Anak SMA kepusingan ya? Jadi, apa namanya? Kayak, kan mereka harus resum pelajaran di TVRI. Karena gue bukan guru mapel, jadi gue nggak terlalu mendalami banget gitu. Cuman kalau dibaca dari jadwalnya, itu materinya adalah materi yang umum, tidak terlalu spesifik gitu. Berarti tugasnya guru BK apa selama di rumah? Nah itu dia. Harusnya ditanya banget itu ya, lu ngapain gitu guru BK. Dengerin anak-anak curhat. Udah belajar normal aja gak punya jam. Iya kan? Terus selama belajar normal tuh guru BK ngapain kalau misalnya anaknya pada baik-baik? Kata siapa anaknya baik-baik? Oh enggak ya? Anaknya baik semua. Anaknya baik semua. Hanya saja pasti ada sesuatu yang memang kurang pas pada tempatnya. Saya tidak boleh mengatakan anak itu tidak baik. Betul. Bisa diamuk sama orang tuanya ya. Semua anak baik, semua anak baik kan? Di rumah tuh kalau apa? Guru BK ya khususnya, itu kita tetap terima e-counseling. E-counseling via WhatsApp. Via video call juga boleh. Oh gitu. Tapi ada. 1-2 sih. Mungkin mereka nggak enak juga kali ya. Curhatnya apa kebanyakan? Ada yang perbucinan. Oh ya? Berani? Anak SMA berani curhat perbucinan ke guru BK-nya? Adalah. Yang sampai berantem antar sekolah juga ada loh. Gara-gara ngerebutin satu cewek. Masa? Maksudnya yang berantem sekolah satu dengan sekolah yang lain, bukan personalnya? Sekolahnya? Jadi dia tuh ngedatengin ke sekolah gue gitu. Ngelabrak. Kok jauh banget sampai situ? Kita mau bahas guru BK kerjanya di rumah gitu kan. Kan ini kan PSBB kan di sekarang kan PSBB Riau kan enggak, tapi udah protokol semuanya kan di rumah. Nah sekarang kan lo kan ngajar kan, nah guru BK kan di rumah kan tugasnya kayak gitu. Tadi yang udah disebutin, e-counseling, ngasih layanan lewat WhatsApp dengan materi-materi. Kalau nanya, jadi kita kasih kesempatan untuk siswa bertanya. Jadi aku kirim materi gitu kan. Terus ada materinya juga. Yang mau nanya itu boleh. Ada. Kita punya materi, kita kan punya layanan, Bu. Oh iya, betul. Jadi nanyanya via DMIG akun BK Semansahul gitu. Jadi kita punya BK itu punya Instagram. Biar Instagramnya naik ya, Bu? Enggak juga sih ya. Enggak juga. Cuman itu tersirat. Tidak tersurat. Apa kan tadi kan layanannya via WA? Via WA itu numpuk banget, Nu. Oh. Sedangkan aku kasih pengumuman. 3, 4 sih, 4.
tapi yang aktif di HP itu cuma kami bertiga yang muda-muda gitu kan. Aku kasih satu pengumuman ya, itu langsung masuk WhatsApp. Bu, ini gimana gitu. Padahal kita udah nyediain grup kelas khusus 12, grup kelas khusus kelas 12 gitu. Terus grup khusus ketua kelas. Jadi aku kasih info tetap ke situ gitu kan. Cuman kan namanya mereka mungkin segan nanya di grup, jadi mereka japri. Padahal infonya udah ada di grup tapi nggak dibaca gitu. Jadi Anda butuh kesabaran. Beda-beda tipis sama customer service. Iya betul. Setiap orang selalu butuh penjelasan ya. Harus jelas, sejelas-jelasnya. Ya kan kadang kita udah dijelasin juga, tanya lagi aja lah. Gitu. Mungkin mereka juga kayak gitu. Nggak cukup sekali dijelasinnya. Mungkin kalau zaman dulu itu ada peribahasa atau pepatah sih ya. Malu bertanya, sesat di jalan kan. Kalau zaman dulu. Sekarang? Kalau zaman sekarang tuh yang gue rasain gitu ya sebagai guru BK, sering bertanya, Anda malas membaca gitu. Ya, malas baca. Jadi makanya nanya ya. Kalau dia udah baca pasti dia tahu infonya kan. Sebagai guru BK pun kita ya tetap harus melayani dong. Nggak munafik juga, kadang pun kita kalau ada info gitu misalnya sampai 12 lembar gitu kan ya, dikirim gitu, surat gitu, edaran. Nggak mungkin juga kita mau baca semuanya gitu kan, kadang terakhir aja memutuskan gitu kan. Cuman kan kita ada alternatif lain. Kalau lu nggak mau baca, lu coba cari di YouTube gitu, informasinya apa gitu. Gue pribadi sih gitu ya. Kayak pendaftaran SNMPTN gitu. Males baca buku panduannya. Biarin aja di YouTube. Nah, tidak semata-mata juga gue cuma ngirim PDF doang, itu enggak gitu. Gue kirim video tutorialnya, gue kirim ini. Jadi soalnya anak sekarang males baca. Kalau denger YouTube, gitu dia masih mau kan? Kebanyakan kan? Masih mau sih. Gitulah. Asyik kan? Thank you.